pemilik ini tinggal di Surabaya. Dia di tengah kota Surabaya. Rumahnya itu rumah loji. Kalau rumah loji itu rumah peninggalan zaman Belanda yang besar, tingkat 2 tapi bentuk gedung besar banget gitu. Nah, beliau itu hidup sendiri terus ada kerabatnya orang Indonesia. Beliau meninggal tanpa ada keturunan. Beliau nggak nikah gitu. Tapi di rumahnya itu waktu itu saya lihat ada foto-foto Dewa Brahma atau apa. Saya nggak ya, ada yang ini turunan apa itu ya, besar ukurannya, ada yang Dewa siapa itu besar banget ukurannya gitu. Lah, beliau itu orang yang sangat dihormati di Surabaya. Bahkan Gubernur Jawa Timur Pak Basuki Sudirman sering ke tempat beliau. Katanya kerabatnya dulu Pak Basuki sering bertukar pendapat, minta pendapat. Iya, karena mungkin keluasan wawasan beliau waktu itu gitu kan. Lah, kalau bulan suci Ramadan bagi umat Islam dan hari raya Idul Fitri itu banyak masyarakat berbaris di depan rumahnya dan beliau bagi-bagi. Beliau sendiri kalau pergi ke India, kata kerabatnya mesti ketemu sama Sai Baba. Jadi kerabatnya bilang Sai Baba itu bisa mengeluarkan abu dari telapak tangannya, saya lihat sendiri. Sebab diajak beliau ini gitu. Terus akhirnya beliau meninggal, memang tidak menikah, tidak ada keturunan dan meninggalkan kerabat. Saya potong dikit, waktu meninggal ini karyawannya sudah sama dia? Masih di rumah situ. Kemudian dari dia atau? Nah, saya itu kan dikenal. Kira-kira tahun berapa? Saya 2000-an. Saya dikabari itu tahun 2000-an. 2000-an berapa itu lah. Saya dikabari sama kerabatnya kan, saya dikenal waktu itu saya dikenal kolektor buku kuno paling muda. Waktu itu. Nah, beliau menghubungi saya, katanya ada buku-buku langka dan ada lagi buku besar gitu. Kemudian saya datang ke rumah beliau, dibawalah saya ke tempatnya itu. Saya lihat, wah ini ukurannya yang luar biasa, saya belum pernah lihat ukuran yang setebal gini. Memang tidak tahu saya gitu. Betul. Ini buku apa? Buku cerita-cerita tentang India gitu. Habis itu diangkat, sempat dilempar gini, bro. Saya sempat marah karena kecintaan saya saya dengan buku-buku yang berusia tua gitu kan. Loh, jangan dilempar, jangan dibanting. Iya, kelihatannya nggak apa-apa, tapi dalamnya nanti rapuh gitu. Setelah saya buka, loh kertasnya ini jenis kertas kering. Artinya kalau membuka pun harus hati-hati, kalau nggak betul, harus perlahan. Kalau nggak pasti patah. Coba aja kalau nggak percaya, pasti patah itu. Jadi harus pelan-pelan itu, jangan dibanting-banting ini. Mau nggak? Mau. Akhirnya saya beli waktu itu. Ya tergolong murah, memang tergolong murah, 25 juta untuk 3 buku ini. Akhirnya setelah saya ambil, saya bawa pulang ke rumah. Saya sempat pindah itu sekitar 4-5 kali pindah tempat itu. Tapi selama 4-5 kali pindah itu dengan buku segini banyaknya, ini satu truk. Oke, saya Bapak. Semuanya saya masukin kardus. Untuk buku khusus buku ini ya selalu saya bawa sendiri. Saya taruh di mobil. Jadi nggak saya ikutkan ke kardus-kardus tadi tidak. Iya, memang saya plastiki sendiri terus saya taruh di jok belakang itu mobil saya bawa setiap pindah. Bahkan setiap 2 kali pindah tempat perpustakaan, saya kan bikin perpustakaan untuk kajian Arab akademis gitu ya, dengan koleksi saya pribadi gitu. Lah buku ini selalu saya bawa sendiri. Terus Bapak setelah kejadian itu nggak pernah coba menghubungi orang keturunan India gitu? Saya belum pernah kenal sama orang India. Maksudnya coba dilihat gitu, cari nggak tahu. Karena saya anggap ini perkiraan saya tentang sejarah India atau cerita-cerita tentang India. Tapi yang ini sempat saya kirimkan sama kawan Hindu. Ini katanya Bhagavad Gita. Makanya waktu yang di status komen saya bilang ini Bhagavad Gita, ini aksara Devanagari. Ini menurut kawan saya yang Hindu. Tapi di situ saya baru tahu kalau ini kitab suci agama Sikh lah. Dan saat itu dan baru kemarin juga itu saya baru tahu agama Sikh itu sendiri. Jadi gitu. Jadi saya memang nggak ada unsur untuk Enggak. Karena kan kita di Surabaya itu pun cuma ada berapa keluarga. Kalau di Sidoarjo kan nggak ada. Jadi kita nggak tahu
Iya, Nah, kaum Sing ini paling banyak itu di Jakarta sama di Medan. Iya. Ada lagi sebenarnya yang tulisan tapi tulisan seperti Arab. Itu berarti Urdu, tulisan Urdu. Bisa. Terus salah satu tulisan tangannya, saya menemukan satu yang tulisan tangan ini. Loh, terus saya plastiki. Tapi ini sangat rentan. Ini tulisan tangan ini. Kan saya memang suka manuskrip. Manuskrip itu Ya. tulisan tangan, hati-hati ini Ya. rapuh banget. Iya, Pak, nggak dikeluarin, Pak. Iya, gimana? Ini Urdu Lestari. Iya, betul. Kayak tulisan Arab gitu ya. Nah, Tapi bukan tulisan Arab Pak ya? Bukan. Urdu. Saya sempat share di kawan-kawan yang pondok pesantren